Hai guys, breaking news di mana SEC kembali menunda proposal spot Bitcoin ETF untuk fund manager ini. Kita akan lihat analisa ini dan ada tanggapan dari Kongres Amerika Serikat mengenai keputusan SEC ini. Dan ada juga cara memeriksa apakah teman-teman itu mendapatkan atau eligible untuk airdrop Celestia. Saya akan jelaskan kepada teman-teman. Ada juga beberapa berita lainnya dan analisa harga Bitcoin, indeks mata uang dolar, dan Bitcoin dominance. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily-nya. Kemarin itu close dengan merah, hari ini ada sedikit kenaikan. Kita belum membuat yang namanya lower low atau higher high, jadi kita masih berada di sini. Tidak ada banyak perubahan yang terlalu berarti. Kalau misalnya kita dibawa ke atas dan misalnya kita membuat lower high dan rejected di kotak warna merah ini, maka kita berpotensi untuk meretest daerah kotak warna hijau dan 25.200 ini ya teman-teman. Sedangkan breakout daripada daerah ini, ada daerah pertama yaitu 27.400, kemudian ada daerah yang kedua yang dekat dengan itu yaitu di 28.100, yaitu di sini. Lebih kuat kalau misalnya dia bisa tembus daripada 28.100 daerah sini, maka itu akan berubah menjadi lebih bullish lagi untuk Bitcoin ya teman-teman. Dari indikator sendiri, ini RSI masih dalam range yang bearish dengan adanya bearish crossover yang bisa terbentuk di MACD-nya. Kita lihat juga histogram daripada MACD ini itu perlahan-lahan sudah menipis bagian hijaunya dan bisa berubah menjadi bagian merah seperti yang ini. Jadi masih ada potensi untuk bisa ke bawah untuk harga Bitcoin. Di time frame 4 jamnya mungkin akan ada kenaikan secara jangka pendek terlebih dahulu karena baru saja melakukan bullish crossover di MACD-nya meskipun RSI ini masih berada di bawah 50. Tampaknya ini kita bisa melihat adanya sedikit kenaikan dan mungkin ke daerah kotak warna merah yang ada di sini. Untuk indeks saham Nasdaq Amerika ini dia masih dalam posisi menurun dan mungkin bisa membuat lower low juga, jadi lebih rendah dibandingkan dengan yang daerah sini. Target untuk Nasdaq sendiri itu ada di Fibonacci retracement 38,2 karena tampaknya kenaikan Nasdaq itu dari Maret sampai bulan Juli itu tampaknya itu merupakan semacam wave 3 karena cukup kuat sehingga sekarang kita itu berada di wave 4-nya ya teman-teman. Dan biasanya wave 4 tersebut itu bisa retrace atau koreksi sampai ke 38,2 maksimal itu ke Fibonacci 50. Jadi di 38,2 ini di harga 14.444 di situ mungkin bisa ada potensi terjadi bounce dan berbalik arah dari situ. Asalkan membuat fondasi yang kuat, maka setelah wave 4 ini selesai, maka dia bisa melakukan kenaikan lagi ke atas, higher high, untuk indeks saham Nasdaq. Sedangkan itu untuk indeks mata uang dolar, dia mengalami kenaikan, breakout terjadi di high sebelumnya, yaitu 8 Maret, dan posisi kita itu membuat higher high ya teman-teman. Ini adalah hal yang bullish sebenarnya. Kita sudah masuk ke dalam daerah overbought, jadi ini cukup overheated daerahnya. Bisa terjadi pembalikan arah kalau misalnya beberapa candle ke depan itu memerah dan kemudian balik lagi ke dalam bawah garis biru ini. Jadi itu merupakan semacam fake out yang dilakukan oleh DXY. Kalau misalnya itu terjadi, maka besar kemungkinan ini sudah memuncak dan sudah mulai berbalik arah ke bawah lagi. Tapi asalkan dia berada di atas garis warna biru ini, maka dia masih bisa naik ke atas. Yang pasti berpengaruh kepada harga Bitcoin. Sedangkan itu untuk real Bitcoin dominance itu dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi, merupakan posisi tertingginya dalam hal real Bitcoin dominance terhadap ETH di tanggal 21 September kemarin. Dan ini ada mulai pembalikan arah seperti yang kelihatan di Bitcoin dominance yang di TradingView. Bedanya adalah kalau ini ketika dia high yang ada di sini di bulan Juni itu dia menghitung porsi stablecoin juga sehingga dia sedikit berbeda dengan real Bitcoin dominance yang tidak menghitung stablecoin ya teman-teman. Untuk Bitcoin dominance terhadap altcoin non-ETH tidak mengalami perubahan yang terlalu berarti, masih sideways di situ saja. Kita harus melihat apakah ETH bisa outperform Bitcoin, itu bisa menunjukkan tanda awal kalau alt season itu bisa terjadi.
Sekarang memang itu selama seminggu terakhir ini ada penurunan, tapi ini belum breakout daripada daerah-daerah yang penting, misalnya seperti di garis warna biru ini, yaitu support untuk Bitcoin dominance. Jadi kalau kita lihat strukturnya, ini adalah support yang cukup signifikan karena selama ini menahan harga Bitcoin dominance di sini. Nah, kalau misalnya jebol balik lagi ke bawah seperti ini, maka akan bagus sekali untuk altcoin. Tapi kalau misalnya rupanya support ini menopang, maka Bitcoin dominance bisa lanjut naik lagi. Dan ada berita besar juga dari SEC di mana seperti yang sudah diekspektasi sebelumnya, yaitu SEC menunda lagi keputusan spot Bitcoin ETF, kali ini adalah ARK21 shares, dan akan dipindahkan deadline-nya itu ke 10 Januari dan mungkin akan berefek kepada proposal fund-fund manager yang lainnya dipindahkan ke Januari ya teman-teman, dan bisa jadi Januari juga akan di-delay, ditunda sampai ke final deadline-nya yaitu di bulan Maret. Nah, tanggapan Kongres US terhadap keputusan Gary Gensler ini adalah mereka mendorong Chairman SEC Gary Gensler untuk menyetujui spot Bitcoin ETF. Ini sangat masif sekali karena ada pihak yang mendukung Bitcoins, bukan pihak yang lemah, tetapi mereka cukup kuat ya teman-teman. Sehingga kans untuk terjadinya spot Bitcoin ETF itu setidaknya di tahun depan itu cukup besar karena ada pihak-pihak yang memang mau mendorong spot Bitcoin ETF ini untuk bisa launching dengan alasan untuk memproteksi investor ya teman-teman, maka spot Bitcoin ETF ini harus ada. Adanya spot Bitcoin ETF yang terregulasi ini itu akan meningkatkan proteksi terhadap investor, membuat akses kepada Bitcoin lebih aman dan lebih transparan. Tapi masalahnya adalah SEC suka main-main melakukan keputusan yang cenderung merugikan investor-investor kripto. Exchange-exchange yang benar seperti Binance, Coinbase, Gemini, Kraken itu mereka serang terus, tetapi exchange FTX mereka tidak ngapa-ngapain. Dan kejadianlah kasus FTX yang bangkrut ya teman-teman. Padahal kelihatan sekali kalau ada korup di departemen tersebut. Tapi meskipun demikian, saya tetap yakin spot Bitcoin ETF itu akan di-approve tahun depan. Dan sekarang kita akan melihat untuk cara memeriksa apakah teman-teman eligible mendapatkan airdrop Celestia. Teman-teman bisa ke Twitternya Celestia dan akses website ini genesis.celestia.org. Kemudian akan dimasukkan ke tampilan seperti ini, di mana klaim airdrop ini itu bisa kita lakukan 20 hari kemudian, yaitu sekitar tanggal 17 Oktober. Cara mengeceknya adalah di sini, klik ini, kita agree terhadap hal ini, kemudian kita pilih saja misalnya wallet Ethereum kita atau bisa cek secara manual juga. Kemudian kita masukkan saja wallet address misalnya MetaMask kita ke dalam sini dan kita klik check eligibility. Ada 4 kriteria untuk airdrop Celestia ini. Yang pertama adalah research and public goods, di mana ini umumnya untuk developer, early modular ecosystem. Ini juga untuk developer karena berhubungan dengan GitHub. Yang kemungkinan kita bisa dapat adalah early adopters, jadi pengguna-penggunanya, pengguna rollup seperti Arbitrum, Optimism, dan Ethereum. Dan akan mereka buat skor top 10%, 20%, 50%, skor aktivitas kita. Jadi mayoritas pengguna itu akan bisa eligible untuk yang kategori ini. Dan kalau misalnya teman-teman itu melakukan stake Cosmos, maka teman-teman itu bisa eligible untuk yang keempat ini. Tetapi menurut saya mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang early adopters Ethereum rollups. Di mana saya mendapatkan untuk yang ini kategori early adopters top 20% activity score. Nah, kira-kira bisa dapat berapa untuk koin Celestia ini atau TIA? Celestia sendiri itu menerima funding sebesar 56 juta menurut Crunchbase, dan minimum airdrop untuk pengguna rollup ini adalah 50 TIA untuk top 50% penggunanya. Ada 20 juta token yang akan diberikan kepada beberapa ratus ribu user yang eligible untuk ini. Kalau misalnya dihitung secara kasar, maka bisa mendapatkan
50 TIA untuk top 50%, 70 TIA untuk top 20%, dan 90 TIA untuk top 10%. Prediksi harganya berapa? Mungkin di bawah 1, katakanlah $1, jadi dapat $50, $70, atau $90. Jadi lumayan. Dan bagi teman-teman yang mau mengecek, kalau misalnya di recognize tidak eligible, padahal eligible, ini lagi ada bug di site airdrop-nya, mereka akan memperbaikinya. Teman-teman bisa komen apakah teman-teman mendapatkan airdrop ini atau tidak. Dan ada soal Bank JP Morgan Chase yang mengatakan kalau customer itu akan di-reject pembayarannya kalau misalnya ada keterkaitan dengan Bitcoin atau kripto ya teman-teman. Dari tanggal 16 Oktober 2023, kalau misalnya kamu mau melakukan pembayaran yang berkenaan dengan aset kripto, kita akan menolaknya. Jadi kalau misalnya mau ada transaksi berkaitan dengan kripto, harus ke provider yang lain. Hati-hati karena mungkin kamu tidak akan mendapatkan uang kamu kembali ketika pembayarannya itu ada relasinya dengan fraud atau scam. Tentu saja ini adalah langkah yang buruk ya, karena ini tidak menambah adopsi, malah menguranginya. Tapi itulah yang dilakukan oleh institusi-institusi besar, yaitu memunculkan polisi atau regulasi atau berita yang buruk, FAD. Tetapi itulah yang mereka lakukan untuk menurunkan harga Bitcoin, ya teman-teman. Di mana JP Morgan Chase itu memban Bitcoin dan kripto untuk semua klien-klien di Inggris. Mungkin bank-bank lain itu akan mengikuti, tetapi ingat, Jamie Dimon, CEO daripada JP Morgan Chase ini, tidak menjual Bitcoin. Kemungkinan besar Jamie Dimon itu akan membelinya. Dan banknya sendiri mungkin akan membelinya juga. Kelihatan di sini di video soal konspirasi cryptocurrency, ketika Jamie Dimon, CEO JP Morgan ini, di tanggal 12 September mengatakan kalau Bitcoin is a fraud, harga kemudian turun 24%. Nah, itulah di saat mereka membeli Bitcoin karena mereka ingin membeli Bitcoin dengan murah supaya ketika naik itu lebih gede cuannya, teman-teman. Kalau mereka bisa memanipulasi market, ya mereka akan melakukannya untuk mendapatkan harga yang mereka inginkan. Jadi, kita harus expect mungkin bisa terjadi juga penurunan harga untuk Bitcoin di hari-hari ke depan atau minggu-minggu ke depan. Tapi saya yakin mereka membelinya dan harga pasti setelah beberapa saat akan dinaikkan dari situ ya teman-teman. Apalagi kita sekarang sedang menjelang halving, beberapa bulan lagi akan terjadi halving. Ini akan menambahkan volume perdagangan, orang-orang akan mengantisipasi halving ini dan berusaha untuk membelinya terlebih dahulu sebelum halving itu terjadi dengan ekspektasi untuk profit, dan mereka juga bisa memanipulasi harga lagi ketika tanggal halving itu sudah dekat ya teman-teman. Semacam menjebak orang-orang yang ekspektasinya adalah profit ketika halving itu terjadi. Tapi menurut saya ini adalah tahap awal bull market. Kita bisa lebih banyak trading di sini. Dan sesudah tahapan ini selesai, maka masa-masa euforia bull market itu bisa terjadi ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.